Terima kasih atas pembaruan aplikasi penginputan tanaman yang akan kita lakukan. Kurang lebih masih ada 2 tahapan ke depannya, dan partisipasi teman-teman dalam melakukan uji coba aplikasi penginputan ini sangat dibutuhkan, karena kita melihat efektivitas dari aplikasi yang baru di-share ini. Ya, sebelum menguji cobanya, mungkin saya sedikit memperlihatkan terkait penggunaan dari aplikasi penilaian tanaman ini. Jadi secara umum dan garis besar itu aplikasi sebelumnya hanya pada posisi dan penggunaan kata saja yang berbeda. Jadi saya akan mulai di penginputan. Di penginputan silakan diklik juga di aplikasi teman-teman di bagian bawah tengah itu inputan, maka akan muncul seperti data yang sudah kita record. Untuk di aplikasi yang saya uji coba ini, apa yang saya ada di HP saya ini sudah ada data Kabupaten Maros yang saya uji coba, saya input dan sudah ada 10 plot yang masuk. Ya, dari penginputan sendiri itu sama. Itu ada beberapa tanaman yang kita bisa inputkan atau kita bisa temukan. Ya, saya coba di inputan, saya pilih Kabupaten Maros, Desa Padaelo, dan petak 1, dan blok 1 tadi, ini petak 1 dan langsung ke plotnya. Jadi di sini petak ada 5 plot juga yang sudah diinput. Nah, untuk menambahkan plot-plotnya ini, kita tinggal tambah saja di tanda tambah ini, kita klik. Di sini ada beberapa kolom yang harus diisi, dan mungkin saya menitik beratkan pada ada tanda bintang kalau keadaan di lapangan. Oke, saya akan coba di lokasi identitas. Di kolom lokasi ini penulisannya blok underscore plot, dan itu akan berkembang nanti langsung kepada kabupaten underscore desa underscore petak underscore blok underscore petak dan underscore plot. Jadi dia agak panjang, namun nanti yang ujungnya yang diperhatikan, ujung dan kedua dari ujung, apabila hanya ada 1 blok, jadi bisa dipantau dari situ. Dan saya akan coba, karena kita memperlihatkan prosedur penginputannya dulu, saya pilih Maros Padaelo 1, dan sini tanda tangan penilai. Di sini bisa paraf ya, bisa tanda tangan juga, tergantung simpelnya bagaimana. Dan yang sudah terisi warna abu-abu ini tidak usah teman-teman ganggu. Letak nomor PO yang kita isi adalah kondisi tepat. Saya pilih kerapatan, ini sudah variabel yang dan kondisi desa, dan tanda tangan mandor dan nama mandor ini kan teman-teman pada saat menilai atau yang didelegasikan dari perusahaan mereka itu siapa, silakan apabila ikut dengan teman-teman silakan diisi terkait tanda tangan mandor atau nama mandor. Apabila tidak ada, dilewatkan saja. Dan ini saya ilustrasikan mandor ini tidak ikut di tim kita. Dan selanjutnya kita mengisi kolom surveyor. Kolom surveyor ini harap diisi dengan device-nya. Jadi ketika ada
device lain yang menggunakan nama ini, kita akan belum ada akses masuk menggunakan. Jadi mereka tidak bisa menggunakan aplikasi ini karena kekeliruan tadi yang mungkin kami akan harus luruskan lagi, pertegas lagi bahwa ini tidak boleh terjadi, harus lebih konsentrasi lagi terkait nama, karena ini menjadi tanggung jawab setiap masing-masing device dan masing-masing software. Oke, saya pilih Sarul. Ini kebetulan Sarul paling atas, saya pilih saja Sarul dan masuk ke tahap 1 atau tahap 2 karena beberapa zona ini masih berada pada tahap 1. Ada beberapa zona tahap 1 dan ada beberapa zona yang sudah mulai masuk tahap 2. Saya pilih tahap 1. ID tidak usah diganggu karena ini penomoran otomatis dari sistem, jadi dia bisa dilewatkan. Untuk koordinat nanti kita akan kondisikan. Di sini saya tidak kunci. Apabila nanti ini kan saya menggunakannya masih dalam wilayah yang terakses jaringan 4G. Ketika saya klik dia akan muncul. Namun ketika nanti di lokasi kan agak sulit munculnya. Bisa mungkin dibantu dari poin atau koordinat di alat navigasi teman-teman, di copy paste dipindahkan ke koordinat penginputan ini. Apabila tidak terlalu mengganggu proses pengambilan data kita. Namun apabila ada yang muncul juga, langsung saja di klik biar berputar-putar lengkapi data lainnya. Kita pindah ke vendor, saya pilih paling atas juga. Lalu kita mengambil foto kondisi tapak. Foto kondisi tapak itu bisa melalui file dan bisa langsung take a foto menggunakan timestamp apabila kompatibel dengan timestamp yang digunakan oleh teman-teman. Saya langsung ambil. Oke, sudah langsung saya save dan ternyata muncul bahwa there is already a row with the K Maros pada elo Maros underscore pada elo underscore 1 underscore 1. Berarti ini sudah ada dalam proses penginputan. Saya coba cari yang lain, maka dari itu mungkin perlu dibagi dalam setiap tim port mana yang akan diambil sehingga peluang terjadinya data yang kembar ini bisa hilang. Oke, saya ambil yang di 23, kita coba save. Oke, 23 tidak ada. Saya coba, ternyata di 23 itu ada di peta 2. Oke, saya coba tambah lagi identitas. Tadi 23, saya coba ambil 24. Tanda tangan penilai, paraf ya. Oke, kondisi tapak, saya masih ambil kerapatan tegakan tinggi, jalur tanam masih bagus. Oke, surveyor, saya masih pilih juga Sarul. Di paling atas, tahap mungkin tahap 1, koordinat sambil. Jadi tidak usah menunggu putarannya selesai ya, langsung lanjut saja. Vendor penanam, baca, lalu foto kondisi tapak. Oke, setelah foto kita save dan di peta 2, di plot 24 dan plot 23 itu ternyata sudah ada. Nah, ini urutannya terkait dengan data yang terakhir diambil. Jadi data terakhir diambil akan berada pada urutan paling atas. Nah, tadi sudah ada 2 data yang kita ambil. Ada di sudut kanan atas akan tertulis angka 2 yang warna orange itu. Itu bertanda bahwa data yang 2 tadi itu belum tersimpan ke dalam database. Berarti masih ke dalam starting up yang ada dalam aplikasi ini. Jadi dia akan tersimpan dalam aplikasi ini. Nah, itu tidak masalah, bisa digunakan di lapangan apabila memang kondisinya tidak ada jaringan. Oke.
kita coba sinkronkan ya ilustrasinya, sinkronkan. Nah, dari sinkronkan ini akan muncul saving change 1/2, berarti ada 2 data yang belum tersinkronkan. Jadi yang baru disinkronkan 1 dan sekarang sudah berubah menjadi 2. Jadi kalau 2/2 berarti semua data akan tersinkron semua dan akan ada loading yang menunjukkan progres sinkron itu. Setelah selesai, sudah kanan atas itu sudah tidak ada yang muncul, sudah bersih. Oke, saya coba dari luar lagi bahwa di Maros ini sudah ada 12 spot yang kita input, sudah kentara. Di Desa Padailo juga 12, di blok 1 dan di petaknya. Nah, tadi kan di petak 2. Sekarang saya mau menginput tanaman di petak 23. Jadi untuk menginputnya itu kita tinggal cari nomor plotnya yang kita input tadi, lalu kita pilih yang ada di sudut kanan bawah dari plot itu, yang ada tanda panah kanan, segitiga ke kanan dengan garis-garis. Kita tinggal klik saja itu, lalu tampil detailing data dari plot tersebut, kita ke paling bawah, scroll ke paling bawah. Di situ ada inputan tanaman. Nah, sekarang kita coba input tanaman di situ dengan cara mengklik tulisan add di sudut kanan bawah. Kita klik, di situ ada identitas yang dibutuhkan. Yang pertama dokumentasi tanaman. Seperti biasa, mengambil dokumentasi menggunakan timestamp. Terus kondisi tanaman ada sehat, kurang sehat, mati, dan tidak ada tanaman. Nah, untuk tahap ini saya akan mengambil tanaman yang wajib diisi itu yang bagaimana dan tidak ada tanaman ini berfungsinya nanti di mana. Jadi saya akan pilih untuk tahap sekarang, saya akan pilih konteksnya ada tanaman. Oh, ini ada sehat, terus tanaman juga buka, ambil koordinat, save. Kita coba ambil 3 ya, atau 4 datanya. Oke, sudah ada 4 tanaman yang kita input di plot 23. Jadi sudah ada 4 tanaman yang ada dalam data. Kita belum sinkronkan juga dari 4 tanaman itu. Oke, kita ilustrasikan bahwa kita hanya menemukan 4 tanaman di plot 23. Sekarang kita menginput tanaman di plot 24. Ternyata pada saat kita kunjungi plot 24 ini, kita tidak temukan tanaman. Sehingga tidak ada yang bisa kita gambarkan bahwa di sini itu kita mau masuk
menentukan jenis atau kondisinya seperti apa. Disinilah berperan pilihan yang tidak ada tanaman tadi. Tujuannya hanya ingin membantu dalam proses tabular data sehingga tidak ada miss data atau error data ketika melakukan rekapitulasi data, sehingga kita tidak perlu mengerjakan kembali. Dengan masuknya data dari teman-teman itu sudah langsung kita bisa mampu rekap kembali dengan waktu yang mungkin agak singkat. Nah, kita coba add bahwa kita kondisi ini kita nyatakan tidak ada tanaman. Jadi dokumentasinya itu foto saja hamparannya seperti apa, arealnya di situ. Terus pilih kondisi tanamannya tidak ada tanaman, jenis tanamannya juga pilih tidak ada tanaman dan koordinatnya. Oke, selesai. Untuk yang tidak ada tanamannya cukup satu saja kita isi begitu. Hanya tujuannya hanya seperti yang saya sampaikan tadi, hanya untuk membantu saja proses tabular. Setelah itu kita sinkronkan data yang kita sudah ambil. Seperti tadi 1/5, berarti tadi kan kita lihat ada 5 data kita yang telah diambil dari lapangan dan 2 sekarang baru disinkronkan ke database-nya atau ke servernya. Jadi untuk sinkronisasi datanya ini bisa menggunakan jaringan ya, maksud saya data 4G. Sekarang sudah 5/5, dia ada muncul loading progress-nya juga. Selesai. Jadi sudah terrecord ada beberapa kondisi yang ada di Maros, Relo, Blok 1, Petak 2, dan ya di Petak 2 semua tadi. Sekarang kita ke Petak 2. Petak 2. Ya, ini sudah Petak 2 ya. Petak 2 plot 24 dan 23. Kita coba lihat. Datanya sudah masuk ya. Ini ada inputan tanamannya, inputan tanamannya 1. Inputan tanamannya 1. Kita bisa lihat lagi di bawah, di 23 kita buat tadi. Kita kembali ke depan. Jadi aplikasi ini selain menginput data, kita juga akan coba melakukan tujuannya hanya untuk membantu kami dalam menggambarkan aktivitas teman-teman di lapangan itu seperti apa. Karena bayangan terkait aktivitas teman-teman ini terkopi, sehingga kita perlu data bagaimana bisa dibentuk sehingga bisa mereka bisa tergambarkan bahwa aktivitas teman-teman sekarang seperti ini. Proses sinkronisasinya juga saya berharap sama seperti penyampaiannya juga ke konsultan itu cepat. Maksud saya seperti ini. Ketika pulang dari lokasi kita maksimalkan menyelesaikan dulu proses sinkronnya, dan proses sinkronnya ini kita laporkan ke konsultan bahwa kita sudah sinkronkan dan datanya sudah masuk semua, ini masuk, dan teman-teman bisa recovery istirahatnya lebih banyak supaya ketika teman-teman masih istirahat itu kita enggak
mengganggu lagi teman-teman untuk istirahat. Nah, saya masuk ke absensi. Di absensi ini kita tinggal masuk ke sub menunya di sudut kiri atas. Di bagian garis-garis itu tinggal diklik saja. Di situ ada tulisan absensi. Di absensi itu bisa sudah ada 2 yang saya coba input di tanggal 22 dan 7 tahun 2022 di jam yang berbeda. Itu akan berurut seperti itu jamnya. Jadi tinggal ditambah, klik tambah, lalu pilih surveyor. Seperti tadi yang saya sampaikan dari awal, namanya ini pastikan teman-teman memilih nama masing-masing. Saya contohnya di Sarul, itu identitasnya akan keluar semua. Ini masih identitas umum saja ya, nomor HP, wilayah kerja, dan absen masuk. Kalau identitas lain itu saya belum masukkan. Yang terpenting saja dulu. Dan yang terakhir, setelah kita pilih nama, data yang dibutuhkan itu hanya foto terupdate. Foto terupdate ini adalah foto selfie menggunakan timestamp dengan tanggal dan waktu, ya tanggal dan jam lah, jam yang sama. Mengusahakan menitnya jangan sampai molor sampai itu yang ada di aplikasi dengan waktu di timestampnya. Saya ambil tag foto saja, tapi ini konteksnya foto selfie ya. Menambah. Menggambarkan teman save. Dan kita bisa sinkronkan di atas. Kita bisa sinkronkan. Supaya datanya masuk. Ini ceritanya kalau lagi di luar. Dan absensi ini berlaku ketika kita ada di lokasi dan ketika kita melakukan sinkronisasi data. Tapi ketika waktu istirahat itu tidak perlu absen. Begitu saja. Aman kalau waktu istirahat. Yang penting ketika di mes juga, jadi bisa absen juga. Tapi setelah waktu istirahat, pada saat masuk waktu istirahatnya 1 hari atau 2 hari, itu sudah tidak usah absen. Nanti masuk lokasi lagi baru absen. Di 22 bulan 7, jam 2:47. Berakhir bekerja, sudah selesai bekerja pada hari itu, tinggal diklik lagi, kita scroll ke paling bawah. Bawah situ ada input absen pulang. Kita tinggal add, pulang, foto terupdate lagi. Foto selfie-nya menggunakan timestamp itu. Lalu save. Oke, selesai. Kita buat di jam yang berbeda lagi, menit yang berbeda. Mungkin atas nama Muhammad Isa Arif. Tag foto. Di save. Setelah itu kita mau pulang lagi, klik Muhammad Isa Arif lagi, foto absen pulang, lalu selfie kembali. Oke, selesai. Dan ternyata proses sinkron selain yang di sudut kanan atas ini, kita bisa pilih di submenu, ada di situ sinkron, tinggal kita klik saja untuk bisa melakukan sinkronisasi. Di sini ada 3 data yang kita coba ambil tadi. Baru 2 data yang tersinkron. Oke, sekarang sudah 3.
dan sudah tersinkron semua. Loadingnya pun selesai. Terkait data semua sudah masuk ke server. Apabila tidak ada nyala lagi di sudut kanan atas terkait data yang belum tersinkron. Nah, mudah-mudahan aplikasi ini tidak terlalu rumit dan mudah dipahami oleh teman-teman. Dan harapan paling besar saya juga ketika dibawa ke lokasi atau digunakan di lokasi tidak tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu ataupun tidak menjadi beban entah nanti lalot atau lain sebagainya. Dan ini bisa membantu, dan saya ingin menyampaikan bahwa ya pasti ada kekurangannya ketika masuk ke lokasi tidak ada jaringan, icon itu akan hilang. Icon itu seperti foto yang di samping huruf A itu yang tulisan absensi, itu akan hilang. Gambar buku atau checklist yang ada di inputan itu akan hilang, dan tombol ini juga bulat yang tanda tambah juga akan tidak berbentuk seperti ini, tapi dia semua akan yang tombol tulisan absensi itu akan berubah menjadi gambar kotak yang bergaris-garis dalam. Tapi dari tulisannya semua ada, tetap ada. Jadi secara ini, secara penggunaan kita tidak akan meraba-raba. Kita akan tetap tertuntun karena tulisan-tulisan yang terkait kolom-kolom yang harus diisi itu tetap ada. Maupun field-field yang dibutuhkan, nah itu tetap ada. Hanya ikonnya saja yang berubah. Jadi aplikasi ini bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan di Jepang. Itu saja ya. Terima kasih dan selamat mencoba.